Berjumpa lagi dengan Ibu Yanti. Adik-adik, mari sekarang kita menari dan bernyanyi bersama, ikuti kegiatan Via Olen sampai selesai ya. Dah. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih. Hai adik-adik, hai kakak-kakak. Sebelum kita melakukan kegiatan tugas bina iman anak, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami tinggikan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, adik yang di rumah, gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat selalu kan? Nah, adik yang di rumah, sekarang gilirannya Kakak Nita ya untuk membacakan ayat kitab suci hari ini. Nah, adik yang di rumah, yuk kita siapin hati dan jangan lupa kita siapin Alkitabnya. Kalau sudah, kita duduk manis, terus kita baca bareng-bareng ya. Ayat hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memerhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Ia Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatannya. Besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, di sini Ibu ingin bercerita tentang seorang bapak yang kaya raya di sebuah kampung. Ia mempunyai musik yang bagus-bagus. Setiap hari dia selalu memperdengarkan musik yang bagus dan baru dengan memasang speaker yang keras sehingga seluruh kampung itu mendengarnya. Dan setiap orang memujinya. Dia senang dipuji, dia sangat senang dipuji. Ketika semakin banyak orang yang memujinya, dia semakin sombong merasa bahwa
aku kaya karena usahaku. Di sini pribadi Bapak ini bertolak belakang sekali dengan Bunda Maria, di mana Bunda Maria adalah Bunda Yesus. Dia adalah wanita terberkati, wanita yang dipilih oleh Allah menjadi Bunda Yesus. Ketika Elizabeth memujinya, ia berkata, "Aku ini hanya hamba Tuhan, aku hanya melakukan kehendak Bapakku." Dan ia berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Dia percaya bahwa bukan karena usaha dia, tetapi karena Tuhanlah yang memilihnya. Karena kebaikan Tuhanlah, maka ia semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan tanpa ngomel, tanpa berkeluh kesah, dia melakukan tugas sangat-sangat berat sebagai Bunda Yesus. Begitu pula adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya adik-adik tidak boleh mengeluh atau mengomel jika adik-adik disuruh berdoa sama orang tua atau disuruh belajar. Lakukanlah semuanya dengan senang hati, dengan riang, maka semuanya akan menjadi berkat buat adik-adik semua. Lakukanlah dengan kerendahan hati, dengan ikhlas dan dengan kesabaran, seperti teladan yang diberikan oleh Bunda Maria. Ia bunda yang terberkati, tetapi ia rendah hati. Ia merasa aku ini hamba Tuhan, bukan siapa-siapa. Terjadilah menurut kehendaknya saja. Maka dari itu, marilah adik-adik kita mencontoh teladan Bunda Maria yang bersikap sangat sederhana dan rendah hati, dan tidak pernah mengeluh, tidak pernah berkeluh kesah akan tugas berat yang dipikulnya. Demikian adik-adik sharing yang dapat Ibu bagikan minggu ini. Semoga adik-adik bisa meneladani sikap dan teladan Bunda Maria, Bunda Yesus. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, jumpa lagi. Nah, adik-adik semua sehat? Keluarga sehat? Oke, sip. Nah, pagi ini kita akan membuat aktivitas. Ya, aktivitasnya apa? Kita membuat sikap tangan saat berdoa untuk Bunda Maria. Ya, adik-adik tahu doanya? Doa Salam Maria. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Adik-adik tahu siapa Santa Maria itu? Ya, betul. Santa Maria adalah Bunda Tuhan Yesus, Bunda kita semua. Ya, jadi kita harus rajin berdoa kepada Bunda Maria. Untuk aktivitasnya yang disiapkan, alatnya gunting. Nih, ballpoint atau pensil boleh. Kemudian satu lembar kertas, boleh warna apa saja, putih boleh, pink boleh. Ya, caranya bagaimana? Ya, kertas yang ini kita lipat menjadi 2. Ya, nah kita lipat jadi 2 ya. Setelah itu kita japlak tangan kita di sini. Nah, di lipatan ini ya, di lipatan yang ini. Nah, di lipatan ini kita japlak tangannya. Nah, kita gambar tangan kita. Nah, nih contohnya. Nih. Nah, nih kelihatan? Nah, ya tangannya ibu gede karena ibu sudah dewasa, tangan anak-anak kecil ya. Setelah dibuat seperti ini pasti lipatannya ya nak ya. Pasti lipatannya ya. Kemudian kita gunting. Kita gunting
ini hasilnya. Jadi karena tadi kita japlaknya gambarnya pas di lipatan, maka kalau dibuka, nah seperti ini. Ya, setelah jadi seperti ini, kita balik. Kita balik, dibuka. Nah, kita tulis doa. Doanya apa? Anak-anak masih ingat, hafalkan doa Salam Maria? Ayo, bunyinya apa? Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Ya, kita tuliskan. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa tutup. Nah, seperti tangan kita. Nah, seperti tangan kita sedang berdoa. Kalau dibuka, nah kelihatan tulisannya. Ya, boleh dikasih hiasan. Ini ibu kasih garis supaya seperti tangan kita sedang berdoa. Oke? Bisa anak-anak? Ya. Jangan lupa kirim aktivitasnya. Supaya anak-anak menjadi anak yang baik, selalu rajin berdoa. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama kami mengikuti Bina Iman pada hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami dapat pada hari ini mampu membuat kami semakin dekat dengan Engkau dan selalu memuji nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Semuanya hari-harinya Tuhan. Wah, gimana Bina Imannya? Seru kan? Jangan lupa ya, aktivitasnya mesti dicoba. Walaupun di rumah aja, adik-adik harus tetap belajar di rumah ya yang rajin. Jangan lupa olahraga juga. Nah, karena ini sudah penghujung acara, jadi kami mau pamit dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!